Selamat malam. Baik, kita lanjutkan untuk pengenalan Juniper dan Junosnya. Di sini saya sudah siapkan satu router, VMX Virtual MX Router dengan yang pertama ini adalah VCP, Virtual Control Plane, lalu yang kedua Virtual Forwarding Plane. Jadi ketika kita mengemulasikan sebuah router atau switch-nya Juniper, itu diperlukan dua node ya, Virtual Control Plane, Routing Engine atau Virtual Forwarding plane. Ini sudah dinyalakan dan kita coba masuk ke mode CLI-nya. Oke, ini tampilan awal dari Juniper setelah login. Di sini muncul amnesiak yang berarti dia untuk login pertama kali. Untuk amnesiak umumnya adalah dengan login root dan passwordnya adalah tidak menggunakan password. Kita coba. Nah, ini dia sudah masuk ke login Juniper. Nah, akan muncul komen seperti ini yang diwajibkan untuk upgrade. Nanti kita bisa disable masuk komennya bisa menggunakan di delete. Kita lanjut, kita masuk ke mode CLI. Nah, ini dia sudah di mode operational mode. Untuk biar cepat kita delete dulu configuration-nya dulu. Oke, ini sudah masuk configuration. Lalu kita masukkan enable root password. Set system root authentication plain text password. Kita masukkan passwordnya. Nah, sudah. Lalu kita masukkan komen ini. Delete chassis auto image upgrade. Delete chassis auto image upgrade. Sudah masuk komennya. Ini masih di candidate configuration, jadi masih belum aktif konfliknya. Yang kita mau lihat komen yang sudah kita masukkan di candidate configuration, kita bisa show compare. Nah, akan muncul penambahan konfigurasi dan penghapusan konfigurasi. Ini bisa dilihat kalau plus ini dia adalah menambah, di delete adalah menghapus atau mengurangi. Kita commit check untuk memastikan konfigurasi kita sudah benar. Nah, ini dia sudah benar, lalu kita lakukan commit. Nah, dia sudah tidak muncul lagi untuk script-script ini nih, untuk di awal perangkat nyala. Oke, lalu selanjutnya kita coba masukkan set system hostname. Sebelum kita masuk ke set system hostname, kita lihat dulu ke mode operasional, lalu kita lihat show system rollback, show system commit, untuk melihat konfigurasi apa yang sudah kita masukkan. Nah, ini yang pertama adalah commit 0. Commit 0 yang sekarang konfigurasi sedang aktif. Kita lanjut dulu, configure, set system hostname, rival ISTN, misal. Nah, ini show compare. Oke, kita coba commit check. Oke, konfigurasi kita sudah masuk di untuk hostname-nya kita rubah rival STN. Nah, di Juniper juga punya namanya commit confirm, di mana kita melakukan commit confirm ini konfigurasi yang kita commit itu akan aktif selama beberapa menit. Sebagai contoh, kita bisa melakukan di sini 5 atau 10. Ini menggunakan satuan menit. Jadi konfigurasi yang kita lakukan ini akan aktif selama 10 menit. Jadi ketika kita melakukan kegagalan konfigurasi atau misalnya konfigurasi melakukan error, itu dia akan auto rollback ke konfigurasi aktif configuration sebelumnya. Nah, di sini kita contoh commit confirm 2. Commit confirm 2 akan mengaktifkan config show compare. Nah, show compare untuk hostname rival. Nah, di sini. Nah, nanti setelah 2 menit dia akan rollback untuk mengembalikan konfigurasi. Jadi yang nanti untuk root at rival.ist strip istn ini akan hilang. Nah, kalau kita sudah yakin konfigurasinya sudah oke di dalam commit confirm, misalnya kita commit confirm 10, tapi di menit 5 atau 6 kita sudah yakin konfigurasi kita sudah benar, itu bisa dilakukan commit aja langsung. Nah,
Karena ini konfigurasi kita sudah benar, kita bisa commit langsung. Nah, jadi sudah masuk konfigurasinya. Seperti itu. Kita bisa exit, show compare, show system rollback. Sorry, show system commit. Nah, ini ada konfigurasi yang pertama tadi yang menggunakan root passport, lalu ada hostname. Kita bisa compare di antara show system rollback ini, compare ini dengan command show system rollback compare. Ini ada indeksnya di kiri, ada yang 2 dengan yang aktif. Jadi kita bisa melihat konfigurasi apa yang sudah diaktifkan. Bisa 3 kita rubah. Nah, jadi terlihat kita melakukan penambahan hostname, lalu menambahkan root plain text, lalu menggunakan lalu menghapus sasis auto image upgrade. Seperti itu. Jadi untuk melihat show, kita akan coba di mode operation, kita coba di melihat interface yang aktif, misalnya show interface stars. Nah, ini adalah interface di Juniper yang aktif. Untuk penamaannya, dia menggunakan GE, Gigabit Ethernet 001, 002, 003, dan seterusnya. Untuk yang sekarang sampai GE 009, berarti total ada 10 interface di sini yang bisa digunakan. Nah, untuk FXP ini port management. Ini bisa menggunakan port management untuk misal point to point dengan laptop kita, atau bisa di-connect ke switch sebagai koneksi out of band management. Kita bisa konfigurasi, kita coba menambahkan IP di FXP0. Set interface FXP0 unit 0 family innet address 192.168.10.10/24. Oke, sudah berhasil. Show compare. Nah, ini jadi sudah masuk interface-nya. Lalu kita bisa aktifkan SSH-nya, set system services, set system. Kita bisa tanda tanya kalau ada pertanyaan. Coba kita set services. Di bawahnya ada set system. Coba kita lihat. Set system services. SSH bisa. Lalu kita bisa aktifkan telnet, tapi telnet tidak direkomendasikan ya. Jadi tidak perlu. Bisa juga FTP. Ini untuk mengaktifkan service-service di Juniper-nya. Jadi kita tadi sudah masukkan aktifkan SSH, lalu mengaktifkan port management, show compare. Nah, ini terlihat penambahannya. Kita bisa commit check apakah kita melakukan konfigurasi dengan benar, selalu gunakan commit check. Nah, ini ada DHCP. Sebentar kita cek. Edit interface FXP0 unit 0. Oke, kita coba ke edit interface FXP0 unit 0. Oke, kita sudah masuk ke hierarki edit interface FXP 0 unit 0. Lalu kita lihat show. Nah, di sini dia ada family innet DHCP. Dia masih bawaan konfigurasi dari Juniper-nya. Kalau perangkatnya sudah aktif, ini bisa kita delete. Delete family innet DHCP. Show. Nah, DHCP-nya sudah hilang. Family innet 6-nya ini bisa kita delete juga. Delete family innet 6. Sorry, family innet 6. Nah, show. Nah, sudah berubah. Jadi di interface FXP 0 unit 0 ini hanya tersisa IP address 192.168.10.10. Kita balik ke depan, top, kembali ke hierarki paling atas, lalu commit check. Nah, berarti konfigurasi sudah oke, kita bisa melakukan commit. Commit ini pun juga ada macam-macamnya. Tadi ada commit confirm, ada commit check, ada commit comment. Misal kita mengaktifkan port FXP0.
tutup kurawal, atau kita bisa commit synchronize. Ini kalau commit synchronize, ini akan digunakan ketika kita mempunyai 2 routing engine. Jadi di dalam Juniper itu, ketika misalnya ada 2 routing engine, misal kita menggunakan, switch, lalu switch-nya kita stacking atau virtualisasi, itu kan dia otomatis punya 2 routing engine dan 2 paket forwarding engine. Nah, untuk melakukan commit dengan synchronize di antara 2 perangkat itu, kita bisa menggunakan commit sync. Nah, yang sekarang kita coba adalah commit, command mengaktifkan port FXP0. Mungkin bukan mengaktifkan, kita IP ya. IP address, IPR di port. Nah, oke, kita commit. Nah, dia karena tadi kita melakukan command SSH, dia otomatis masuk. Nah, ini berarti port XFP-nya sudah oke. Kita kembali, show interface terus, kita bisa langsung FXP0. Nah, ini muncul interface-nya FXP 0.0. Titik 0 ini bisa dibilang unit 0 ya. Lalu ada 192.168.10.10/24. Ini adminnya up, secara administratif dia portnya up, tapi karena kita belum menambah port di sini, menambah koneksi, jadi statusnya masih down di sini. Nanti ketika kita menambahkan port, dia akan up. Nah, kita bisa lihat show system commit. Nah, tadi kita melakukan command di IP add di port FXP0. Jadi terlihat di commit SEO system commit, ini akan terlihat kita melakukan commit tanggal berapa, jam berapa, lalu oleh siapa yang login via CLI, dengan komen ditambahkan IP add di port FXP0. Nah, ini memang untuk Juniper lebih mudahkan setiap kita melakukan konfigurasi. Jadi untuk konfigurasinya ini dia akan ke-track dari kita sendiri. Nah, untuk informasi, total commit yang bisa disimpan oleh si Junos ini adalah maksimal 50. Jadi ada indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai di angka 49 karena dihitungnya dimulai dari 0. 0 sampai 49 kalau totalnya kan hampir 50 jadi 50. Jadi ini total dari yang commit-nya bisa dilakukan. Kita bisa coba-coba cek di show misal show configuration. Show configuration. Nah, ini melihat komen interface yang aktif, config yang aktif di dalam perangkat kita. Jadi, ini salah satu contohnya kita show configuration, lalu version Junos OS yang digunakan, sistemnya, hostname, rival ISTN, lalu ada root authentication, yang tadi untuk password root, lalu SSH kita enable, syslog, DHCP. Nah, ini konfigurasi interface yang kita aktifkan di sini. FXP 0, NIC 0, family inet, address 192.168.10.10. Nah, mungkin untuk teman-teman programmer juga ini sudah familiar dengan format konfigurasi seperti ini ya. Umumnya sudah terlihat, oh ada kurung kurawal nih, ini punya siapa, punya siapa. Nah, dengan melihat ini jadi lebih memudahkan. Oke, untuk sekedar tambahan, kita bisa melakukan backup configuration, show configuration, lalu display set. Ini biasanya saya pakai untuk backup konfigurasi, display set. Nah, nanti akan muncul set-set yang komen yang semua konfigurasi yang akan diperlukan. Jadi, ini kita bisa pindahkan, di-copy, dipindahkan ke Notepad sebagai backup config. Nah, itu yang biasanya saya lakukan sebagai network engineer di pekerjaan saya. Show, kita bisa lihat, show sasis hardware misalnya. Nah, show sasis hardware ini terlihat nih hardware-hardware apa saja yang ada di perangkat kita. Karena sekarang menggunakan mode virtual, jadi semuanya terbacanya virtual di sini. Lalu misalnya apalagi nih yang bisa kita lihat? Kita lihat ke atas. Show root misalnya. Kalau sekarang harusnya tidak ada root karena kosong.
Nah, ini ada show route, jadi terlihat aktif route-nya kemana. Karena sekarang belum ada koneksi kemana-mana, jadi masih terlihatnya di kosong di sini. Bisa lagi nih, apalagi yang kita bisa lihat, show tanda tanya. Apakah show BGP summary misalnya. Oh, sekarang sih tidak ada harus ya, karena BGP tidak running. Show OSPF, ISIS adjacency misalnya. Adjacency, ya ini belum ISIS-nya belum jalan routingnya. Show OSPF NICBOR. Nah, belum terlihat juga. Atau show interface, terus kita bisa match yang kita mau aktifkan yang hanya up-nya aja nih. Itu bisa, ini kan semuanya down, ada yang down, ada yang up. Nah, kita bisa menggunakan pipa untuk mengecilkan pencarian kita. Misal match up. Nah, jadi hanya konfigurasi port up saja yang akan muncul di sini. Beda dengan yang tadi down-nya masih ada, yang ini sekarang down-nya hanya up-nya aja. Semua yang mengandung kata up dia akan otomatis terinfo. Atau show log message. Ini melihat log-log perangkat yang sudah dilakukan. Karena ini dari posisi bawah, kita bisa balik nih, show log message last misalnya. Nah, ini dibalik jadi posisinya dari bawah ke atas. Tadi kan dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Nah, terlihat tuh siapa yang melakukan commit, siapa yang menambahkan konfigurasi ini di sini terlihat. Nah, ini cukup banyak konfigurasi yang bisa dilakukan di Juniper. Kita bisa show configuration misalnya. Apa nih maunya? Set. Nah, ini ada banyak. Set interface misalnya. Interface. Set service misalnya. Set services. Nah, jadi kita kalau bingung bisa pakai tanda tanya untuk cari mau yang apa konfigurasinya. Jadi ada cukup banyak. Show interface misalnya. Show interface. Delete dulu. Show set interface GE 000 unit 0. Unit 0 ini bisa diganti dengan titik. Titik family init address 192.168.10.20 misal /24. Oke, kita coba edit interface giga GE 000. Kita lihat konfigurasinya. Nah, ini dia tidak ada tabrakan di sini, konfigurasinya aman. Kita balik ke top, lalu kita commit check. Commit comment IP address GE 000 by rival misalnya. Nah, ini sudah. Oke, commit sudah selesai. Kita exit, show system commit. Nah, terlihat komennya. Nah, kita bisa compare lagi. Show system rollback, compare di 0 dengan 2 misalnya. 0 spasi 2. Nah, jadi terlihat pengurangannya apa, interface-nya apa, jadi di sini bisa terlihat. Nah, seperti itu. Baik, teman-teman, sekian terima kasih untuk perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Akhir kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.